warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Haja Nurul Afifah selaku Kepala Sekolah SD Negeri 9 Jambu, dan kepada rekan-rekan guru SD Negeri 9 Jambu yang saya hormati pula. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan pengimbasan dari Diklat Pembelajaran Guru. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang mau menghadiri undangan kami untuk mengikuti pengimbasan ini. Selanjutnya dari tadi teman-teman rekan-rekan ada Pak Toha dan Bu Haris sudah menyampaikan banyak hal tentang KKN. Sebelumnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya ingin menyampaikan kenapa dulu kemarin saya tertarik dengan Diklat ini, karena saya ingin mengetahui apa sih itu sebenarnya KKN. Yang selalu digembar-gemborkan mungkin sudah banyak yang kita ketahui, program dari Pak Menteri kita Bapak Nadiem Makarim tentang AKN. Nah, saya sebagai guru ini sebenarnya merasa malu karena tidak tahu apa-apa tentang AKN. Jadi dengan mengikuti Diklat ini, saya berharap saya akan lebih mengetahui tentang apa itu AKN. Dan mudah-mudahan untuk guru-guru yang lain bisa mengikuti Diklat tersebut, karena terus terang ini banyak sekali manfaatnya dan banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Pada pengimbasan kali ini, yaitu saya akan menjelaskan tentang instrumen AKN. Ada beberapa perbedaan Bapak Ibu antara ujian nasional dengan AKN, yaitu yang pertama dilihat dari jenjang penilaian. Untuk ujian nasional dari tingkatan SMP atau MTS, SMA, MA, dan SMK, yaitu dari jenjang yang atas SMA, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian untuk AKN dan SK itu SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK, hampir sama. Level murid yaitu tingkat akhir untuk ujian nasional, dan untuk AKN bedanya yaitu dilaksanakan untuk siswa kelas 5, 8, dan 11. Kemudian selanjutnya yaitu pada subjek murid. Nah, itu dilakukan sensus sekolah dengan sampel murid. Jadi tidak semua siswa melakukan AKN. Seperti yang dijelaskan Bu Haris tadi bahwa AKN diambil secara acak. Kemudian yang keempat yaitu tingkat jenis tes, high stake, mungkin tingkatan lebih tinggi ya Pak, high stake ya. Kemudian low stake, tingkatannya mungkin ujian nasional, yaitu berupa pilihan ganda dan isian singkat, matematika untuk matematika SMA dan SMK atau SMK. Kemudian untuk AKN dan SK itu berupa pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Untuk periode tes per murid, ujian nasional dilaksanakan selama 4 hari, sedangkan untuk AKN dan SK itu hanya 2 hari. Moda pelaksanaan untuk ujian nasional semi online. Kemudian untuk AKN dan SK yaitu full online supervised atau utama. Jadi full online ya, tidak ada mungkin tidak tertulis, tapi secara online. Semi online dan offline pada sekolah tertentu, mungkin di daerah yang jaringannya sulit. Kemudian metode penilaian yaitu untuk ujian nasional berupa computer based test atau CBT. Untuk AKN Computer Multi Stage Adaptive Testing atau NSAT. Selanjutnya yaitu spesifikasi minimal infra sekolah. Untuk ujian nasional, server sekolah, komputer klien, dan BW atau jelas. AKN dan SK server sekolah tidak perlu. Komputer klien memori 2 GB, resolusi 1024 x
melalui 720, Windows 7 ke atas, Chrome OS, bandwidth 12 Mbps untuk 15 silent. Itu perbedaan antara ujian nasional dan AKM. Selanjutnya, instrumen apa saja yang akan digunakan dalam asesmen nasional? Asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen, yaitu 1. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Jadi ini lebih ditekankan pada literasi membaca dan matematika pada numerasi. Yang kedua yaitu survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Jadi instrumennya ada 3 instrumen yang nantinya dikasihkan sebagai AKM. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Pengertian minimum untuk menunjukkan literasi membaca dan numerasi merupakan kompetensi yang setidak-tidaknya harus dimiliki untuk seseorang dapat berfungsi secara produktif dalam kehidupan. Jadi anak-anak ini mungkin dipersiapkan untuk terjun langsung di masyarakat ya, kaitan dengan kehidupannya sehari-hari. Konten yang diukur bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan. Jadi konten-konten tertentu yang diujikan. AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil belajar pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, apa saja yang menunjukkan sebagai pelajar Pancasila, yaitu meliputi 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, mandiri dan Pancasila. Apa saja komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur di AKM? Asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM dapat ditinjau dari 3 komponen aspek, yaitu konten, proses kognitif, serta konteks. Bagian berikut menjelaskan rincian komponen AKM literasi membaca serta numerasi. Pada literasi membaca kita lihat konten, yaitu berisi tentang teks, informasi, dan sastra. Untuk proses kognitif yaitu menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi. Sedangkan untuk konteksnya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Untuk numerasinya pada bagian konten yaitu meliputi aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Untuk proses kognitif meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan untuk konteks personal, sosial, budaya, dan saintifik. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Yang pertama, pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih 1 jawaban benar
satu soal. Itu untuk pilihan ganda. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Jadi tidak hanya memilih satu saja, tapi ada beberapa jawaban benar. Yang ketiga, menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya. Ini merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang kelima, uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Selanjutnya yaitu apakah soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, bahasa, dan agama berbeda? Apakah seperti soal ujian nasional pembagian porsinya? Tidak. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh murid akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam beragam stimulus soal-soal AKM. Untuk tes ini, yang pertama yang perlu ada yaitu komputer layar memori 2 GB resolusi 1024x720 Windows 7 ke atas, Chrome OS, bandwidth 12 Mbps untuk 15 gram. Tersedia jaringan internet offline atau online dan ada operator teknis. Apakah pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terselenggaranya AKM? Sarana prasarana dapat disiapkan oleh sekolah, salah satunya melalui bantuan pemerintah. Cara lainnya adalah menumpang di sekolah terdekat atau meminjam komputer dari orang tua, instansi lain, atau pihak lainnya jika sekolah tersebut masih kurang perangkatnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan kepada teman-teman saya harap untuk bisa ikut data dalam program guru belajar ini. Monggo. Kemudian nanti memasukkan akun yang sudah ada di SIM PKB. Ya. Namun di data ini dulu jangan tidak punya data. Yang baru Bu, yang baru Bu, yang baru Bu. Yang masukkan password setelah akun selesai. Biasanya mengulang 2 kali. Ya, memasukkan lagi akunnya. Ya, sudah masuk. Kemudian ikutnya AKM Bu, asesmen kompetensi minimum. Ya, selengkapnya. Nah, setelah itu ke bawah. Ya. Nah, itu ikuti yang daftar. Ya. Ya. Daftar, misalnya kita ikuti angkatan 2 ya. Misalnya angkatan 2 dipilih. Ya, angkatan 3 boleh. Kemudian daftar. Ya, kalau ya kan sama Bu. Ya. Oke, itu yang bisa kita lakukan.
Iya, terima kasih Bu karena sudah ikut mendengarkan. Untuk teman-teman lain silakan untuk mendengarkan. Oke, dari saya itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.